إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas salah satu aliran sufi ya, yang begitu besar dan terkenal. Ya, insya Allah kalau kita dengar namanya nggak asing. Dan aliran ini memiliki bukan sekedar hulu berlebihan dalam masalah agama, tapi juga memiliki pemikiran tentang hal yang mereka buat tanpa kembali kepada dalil, seakan-akan bahwa mereka adalah yang paling unggul di antara yang lainnya dalam tarikatnya. Siapa dia? Tijaniyah. Pernah dengar? Tarikat Tijani. Ya. Tijaniyah nanti kita lihat bagaimana pemikiran agamanya. Tijaniyah pengertiannya firqatun sufiyah yu'minu ashabuha bi jumlatil afkar wal mu'taqadat sufiyah. Tarekat sufi yang pengikutnya meyakini, beriman dengan jumlah ajaran dan kepercayaan masalah tasawuf. Ya. Kemudian wa yaziduna 'alaiha i'tiqad bi imkaniyatun muqabalatun nabi, muqabalatul madiyah. Ya, mereka juga punya keyakinan bahwa mereka itu bertemu dengan Rasulullah secara fisik. Ya, wal liqa'u bihi liqa'an hissiyan, bahkan bertatap muka langsung secara fisik juga, bisa nyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ngerasain fi hadhihi dunya, di dunia ini. Anda bisa bayangin. Wa anna nabi qad khassahum bis salatil fatih lima ughliq. Rasulullah telah memberikan kepada mereka salawat khusus, ngajarin salat khusus, namanya Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih itu pembuka terhadap apa yang tertutup. Ya, ini dikasih ijazah khusus untuk kelompok ini. Ya, bahkan mereka mengklaim bahwa salawatnya mereka ini setara dengan hadis qudsi. Antum baru dapat satu udah kaget. Ya. Nanti ada kita bahas 15 poin lebih yang buat antum kaget-kaget. Ini baru satu ini. Ya, allati tahtallu ladaihim makanatan 'azimah. Yang dimana ini menempatkan tempat yang agung dalam ajaran mereka. Jelas? Nah, pendirinya, ya, yaitu namanya Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Mukhtar ibn Ahmad ibn Muhammad Salim At-Tijani. Makanya diambil dari nama keluarga. Ya, waqad asha ma baina 1230 1150 ila 1130, ya, yusawi
alf sab'mi'ah sab'a thalathun ila alf thamanmi'ah ya wa khamsata asyar. Wa kana mauliduhu fi qaryah Ainin Madi min qurah Sahra fi Jazair halian. Dia ini ya hidup antara 1050 sampai 1230 Hijri, sama dengan 1737 ya Masehi sampai ke 1815 Masehi. Berarti lama Pak ini. Lama ini. Ini ajaran sufi tua. Tijani ini. Ya. Dia ini lahir di daerah namanya Ainin Madi. Ya. Desa di kawasan gurun di negara namanya Aljazair sekarang. Dulu namanya daerah gurun. Ya. Dia hafidh Al-Quran Karim, hafidh Quran. Quran apa? Hafidh Quran. Wa darasa syai'an minal Khalil. Ya, dia mempelajari sedikit dari Al-Khalil, yaitu dalam ilmu nahwu. Ya, kemudian darasal ulum syar'iyyah, dia mempelajari ilmu syar'i. Wartahala ya mutanaqqilan baina Fasin wa Tilimsan Tunus ya wal Qahirah wal Makkah wal Madinah. Dia ini keliling nyari ilmu. Ya, di mana perjalanan dia dari daerah Fas, Tilmisan, kemudian Tunisia, Kairo, Mekah, Madinah, bahkan juga daerah Wahran, keliling. Kemudian wa ansha'a tariqatahu, ya dia membangun ya tariqahnya dia di tahun 1196 di daerah namanya Abi Syamghun, desa. Wa sarat Fas markazul awwal li hadhihi tariqah. Ya, dia membuat daerah namanya daerah Fez. Ya, pusat utama tariqat ini, Fas. Ya, minha takhruju da'wah li tantashiru fi Afriqiya bi'amah. Dari sini menyebar ke seluruh wilayah Afrika secara umum. Ya, abrazul atharihi, ya, di antara peninggalan yang paling penting ya dari warisannya dia, khallafaha liman ba'dah. Ya, yaitu setelahnya, orang-orang setelahnya, zawiyatuhu at-Tijaniyah fil Fas, ya, di kota Fas. Wa kitabuhu, kitabnya dia, di antaranya judulnya Jawahirul Ma'ani. Jawahir Ma'ani itu adalah kitabnya dia. Kemudian Bulughul Amani fi Faidis Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Ya, ini juga kitabnya dia yang dikumpulkan oleh siapa? Muridnya, namanya Ali Harrazim. Ini yang mengumpulkan kitabnya. Kemudian orang setelahnya, yaitu yang mengumpulkan kitabnya adalah orang yang setelahnya memimpin Tijaniyah, namanya Ali Harrazim. Ya, Abul Hasan Ibn Arabi. Ya, dia ini Baradah Al-Maghribi Al-Fasi, dari orang mana? Fas. Waqad tufiya fil Madinatu Nabawiyah, dia meninggal di Madinah. Madinah Munawwarah itu dulu disebut Madinah Nabawiyah. Kemudian setelahnya adalah Muhammad Ibn Mushri Al-Hasani As-Sabihi As-Subai. Ya, tahun 1224 Hijriah. Sahibul kitab Jami' lima iftaraqa minal ulum. Dia penulis kitab namanya Jami', ya, lima iftaraqa minal ulum. Apa-apa yang terpisah dari
ilmu-ilmu, dikumpulin istilahnya. Nama kitabnya nama itu. Kemudian kitab Nusratun Syurafa, penolong orang-orang yang mulia, Firaddin ala ahlil jafa, dalam membantah orang-orang yang jafa, yang keras, kering. Ya. Ini nama kitabnya. Kemudian setelahnya namanya Ahmad Sukri, ya, Al-Ayashi. Dia dari mulai 1295 sampai 1363. Dia lahir juga di daerah Fas. Jadi ya, ini merupakan markasnya mereka. Belajar di masjid namanya Qarawiyin. Ya, diangkat sebagai pengajar di sana dan menjabat sebagai hakim qadhi. Ya, kemudian tawal qadha, kemudian wazara adadan minal mudun maghrib. Ya, dan dia menziarahi sejumlah kota di Maroko. Walahu kitab Kaukab Al-Wahhaj. Dia punya kitab namanya Kaukab Al-Wahhaj. Kemudian kitab Kasful Hijab amman talaqa ma'a Sayyidil Ahmad Tijani minal ashab. Ya, tentang Syekh Ahmad Tijani. Kemudian juga Umar ibn Said ibn Uthman, ya, Al-Futi Sanghali, dari apa? Senegal. Berarti orang mana? Afrika, Senegal. Dia lahir tahun 1797 Masehi di daerah namanya Far, di negara Dimar di Senegal sekarang. Dulu namanya negara apa? Dimar. Sekarang namanya negara Senegal. Talaqa ulumahu fil Azhar bil Misr. Dia mendapat belajar di Universitas Al-Azhar di Mesir. Walam maraja ila baladihi. Begitu balik dari negara ke negaranya, akhadha yunshiru ulumahu bainal wathaniyin. Dia menyebarkan ilmunya di antara para penyembah berhala. Wa kanat lahu juhudan tayyibah fi muqawamatil faransiyin. Dia punya semangat yang besar, ya, usaha yang besar dalam melawan Perancis, karena waktu itu jajahannya siapa? Perancis. Wa kanat, ya, wa qad kanat wafatuhu, dia meninggal tahun 1283 Hijriah. Ya, wa khalafahu min ba'dihi ithnani min atba'ihi. Yang menjadi penggantinya adalah 2 orang muridnya. Di antara tulisannya dia, karyanya dia adalah Rimahul Hizbir Rahim ala Nukhuri Hizbir Rajim. Ya, ini ditulis sama dia. Kemudian setelah itu ada namanya Muhammad Abdul Hafid Ibn Abdul Latif. Ya, ini namanya. Setelahnya tahun berapa? 1315 sampai 1398. Ya. Dan ini memiliki karya tulis yang lumayan, ya. Ada 3. Al-Haq wal Khalq, ya. Kemudian juga Al-Hadul Awsat baina man afrata wa man farrata. Ya, kemudian juga Syurut Tariqah At-Tijaniyah. Ya. Kemudian dia juga membuat majalah namanya Tariqil Haq, jalan kebenaran. Ya. Tahun berapa? 1950. Nah, sekarang keyakinannya dia. Ada yang tahu kota Fas itu di mana? Sahih.
di Maroko. Namanya kotanya Fez. Bahasa Arabnya Fas, di daerah Maroko. Ini nyebar luar biasa di Maroko. Sampai sekarang jamurnya luar biasa besar. Nah, coba lihat pemikirannya. Yang pertama, min haitsul asal hum mu'minuna billahi subhanahu wa ta'ala. Asalnya mereka beriman kepada Allah. Imanan yudakhiluhu katsirun minal musyrikat. Keimanan yang bercampur dengan kesyirikan. Apa aja kesyirikannya? Di antaranya yantiqu alaihim ma yantiqu ala sufiyah bi'ammah. Mereka ini memiliki keyakinan kelompok sufi secara umum. Min haitsu tamassuk bil mu'taqadatil mutasawwifah wa firqihim wal falasifatihim. Mereka ini sudah tasawuf, ditambah lagi mereka punya filsafatnya kaum sufi. Di antaranya apa? Mereka mengimani wahdatul wujud. Konsep bahwa manusia sama Tuhan itu jadi satu. Jadi istilahnya kita siapa? Kita semua Allah. Mereka mau kayak gitu. Jadi Allah tersebar semua di kita. Jadi Allah di mana-mana tuh secara dat mereka mikirnya. Ya. Jadi kita semua ini wujudnya Allah. Anda bisa bayangin, naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, mereka juga punya keimanan namanya bil fana. Alladzi yutlaquna alaihim ismu wahdatus syuhud. Mereka punya konsep namanya fana. Ya. Artinya apa? Bersatu kesadarannya dengan Allah. Jadi sampai kepada kefanaan. Orang kalau sudah ibadahnya tinggi, itu sudah makamnya di sisi Allah. Sampai gampangnya majdud tahu, sampai hilang kesadaran. Orang kalau sudah taat itu sampai gila tingkat tinggi. Jadi gilanya dia wirid, dzikir. Karena dia sampai kepada kefanaan. Gampangannya kesadarannya hilang. Karena saking begitu cintanya sama Allah Azza wa Jalla. Ini mumet digambarinya. Ya. Mereka sebutnya namanya wahdatus syuhud, kesatuan kesaksian. Kemudian juga ghaib bagi mereka itu dua sisi. Namanya ghaibul mutlaq, ya. Dikatakan ista'tharallahu bi ilmihi. Di mana ilmu tentangnya hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah ghaib muqayyad. Ghaib muqayyad ini ya maghaba an ba'dil makhluqina duna ba'd. Apa yang tidak diketahui sebagian makhluk, tapi sebagian tahu. Jadi ada orang-orang yang mengerti tentang ghaib. Seperti apa? Kondisi masa depan bagaimana? Itu orang-orang dibukain. Orang-orang khusus mereka meyakini masalah itu. Ya, bahkan bisa tahu orang yang di kuburan nanti ini diadab atau enggak. Wah, sudah jelas. Kemudian wa ala za'mi min anna hada fi umumihi qad yusyarikuhum fihi ghairuhum minal muslimin illa annahum yatawassa'una fi nisbati ilmil ghaibi ila masyayikhihim. Pembagian secara umum ini seperti keyakinannya kaum muslimin, sebagian ya. Tapi mereka berlebihan dalam menyandarkan pengetahuan ghaib kepada masyayikhnya. Seperti apa? Yaz'umu bi annal masyayikhahum yaksifuna an basairihim fahum yaquluna anna syaihim Ahmad Tijani. Disebutkan bahwa mereka mengklaim bahwa para masyayikhnya itu mampu membuka mata batin para muridnya. Ya, bahkan mereka mengatakan tentang Syekh Ahmad Tijani, ya, wa min kamalihi radhiyallahu anhu. Masyaallah. Dari kesempurnaannya Syekh Ahmad Tijani, apa dia? Nufudhu basiratihi rabbaniyah. Ketajaman mata batin ilahi. Ya. Jadi dia sama Allah dikasih khusus. Namanya mata batin ilahi. Apa itu?
dan firasah nuraniyah, naluri cahaya. Ya, yang dengannya dia mampu mengetahui para sahabatnya. Jadi orangnya lagi ngapain di sana, dia tahu dia lagi ngapain. Nggak usah pakai datang, oh fulan lagi ini sekarang. Kayak ada layarnya kayak. Ya, dan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan memberitahu perkara-perkara gaib. Bahkan juga mengetahui konsekuensi kebutuhan dan apa yang timbul darinya berupa maslahat atau bahaya. Oh, bakal terjadi bencana, dia tahu. Sampai di titik itu, makanya kita kalau berbicara kayak gini lebih kepada apa? Sakit kepala kan udah. Karena nggak nyampe, nggak bisa diterima akal, susah berat. Ya, bahkan Ahmad Tijani mengklaim dia bertemu dengan Nabi secara nyata dan fisik. Dia berbicara langsung dengan Rasulullah, kemudian belajar sholawat khusus, yaitu tadi Al-Fatih lima ughliq. Ya, pembuka apa yang tertutup. Ya, ini isi sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasirul haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alil haqqi qadrihi wa miqdarihil azim. Kalau terjemahkan, limpahkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembuka bagi apa yang tertutup, penutup bagi apa yang telah terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran, penunjuk jalan yang lurus, dan juga keluarganya sesuai dengan kadarnya, kemuliaan agung yang layak baginya. Ini setengah muji siapa? Mirip pujian kemana? Ke Allah Azza wa Jalla. Ada bentuk kesyirikannya nggak di sini? Ada. Makanya mereka membuat sholawat itu sampai over. Yang lebih ngeri lagi, mereka punya keyakinan di balik sholawat ini yang antum kaget. Ini dia. Mereka meyakini bahwa Rasulullah memberitahu satu kali membaca sholawat ini sama dengan antum baca Quran habis 6 kali. Al-Ikhlas saja sepertiganya Quran. Ini 6 kalinya Quran. Jadi Al-Ikhlas lewat apa? Sama? Lewat. Kurang apa? Ini baru satu. Ada lebih ngeri lagi. Yang berikutnya lihat. Rasulullah memberitahu bahwa satu kali membacanya setara dengan seluruh dzikir dan doa besar kecil, dan setara dengan membaca Al-Quran 6.000 kali. Kenapa? Karena ini termasuk dalam dzikir, dan ini disebutkan dalam kitabnya gurunya, namanya Jawahir Al-Ma'ani. Ya, Ahmad Tijani nulis. Astagfirullahaladzim. Yang berikutnya, keutamaan dari sholawat ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan syarat orang yang membacanya telah mendapatkan izin buat membaca. Jadi sanadnya nyambung sampai ke Syekh Ahmad Tijani, baru nanti karomahnya keluar. Ya, harus sampai sanadnya kepada Syekh Ahmad Tijani. Kemudian menerimanya langsung dari Rasulullah SAW. Ya, jadi sholawatnya ini diijazah langsung oleh Nabi SAW. Bayangin nanti, ada astagfirullahaladzim. Kemudian sholawat ini adalah kalamullah. Jadi kedudukannya seperti Al-Quran. Jadi Allah langsung yang menyampaikan. Nah, dan kedudukannya seperti sama dengan hadis qudsi. Bayangin, bukan hadis biasa loh ya, hadis qudsi. Jadi dari mana sumbernya? Langsung Allah. Jadi kalau buat ini
Kemudian barang siapa yang membaca salawat Fatih 10 kali, ya, maka pahalanya lebih besar daripada apa itu? Al-arif, orang yang mencapai makrifat, yang tidak membacanya, meskipun dia hidup 1 juta tahun. Walaupun orang makrifat ini 1 juta tahun ya hidupnya, tapi orang baca 10 kali ngungguli makomnya orang makrifat. Belum berhenti, masih ada lagi. Barang siapa yang membacanya 1 kali, maka dosanya akan dihapus. Dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan 6.000 kali dari setiap tasbih, doa, zikir yang pernah dilakukan di alam semesta, dan seterusnya. Jadi zikirnya kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Kemudian mereka membesarkan perkara-perkara yang kecil, kelompok ini, ya, mengecilkan perkara yang besar sesuai dengan hawa nafsunya, yang mengakibatkan sikap malas pada kelompoknya dan lalai buat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga meremehkan amalan-amalan yang wajib karena banyak janji pahala atas amal yang sedikit. Nggak sedikit itu aja. Antum lihat nanti bagaimana kemudian mereka merusaknya tentang masalah ibadah itu sampai cukup ini nanti masuk surga. Nanti ada. Di antaranya mereka mengatakan keistimewaan khusus yang mengangkat derajat mereka melebihi manusia yang lainnya pada hari kiamat, yaitu sakaratul maut mereka diringankan, matinya gampang. Kemudian mereka akan dinaungi khusus di bawah naungan arsy-Nya Allah. Bahkan mereka punya alam barzakh khusus tersendiri. Hanya mereka yang bisa berteduh di alam barzakhnya. Ya, mereka akan berada bersama orang-orang yang aman di pintu surga hingga masuk ke dalam surga bersama rombongan pertama bersama Nabi SAW dan para sahabatnya yang dekat. Jadi mereka adalah orang pertama masuk surga bersama Rasulullah. Mereka juga mengklaim bahwa Nabi melarang Ahmad Tijani untuk berdoa dengan Asmaul Husna, ya, dan memerintahkan untuk berdoa cuma dengan sholawat Fatihah aja cukup. Ya, naudzubillah min dzalik. Padahal Allah SWT mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahi asmaul husna fad'u biha. Ini ayat ini ditentang sama mereka dengan keyakinan itu. Ditambah lagi mereka mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan Ahmad Tijani untuk berdoa dengan sholawat Fatih, dan bahwa Nabi tidak pernah memerintahkan siapapun sebelumnya dengan sholawat itu. Jadi dikasih khusus untuk Ahmad Tijani. Ini kebohongan yang mengerikan luar biasa. Bahwa seakan-akan Rasulullah menyembunyikan wahyu dari Allah. Tuduhannya seperti itu. Baru disampaikan khusus kepada Ahmad Tijani. Kemudian mereka membolehkan tawasul dengan zat Nabi, ya, dengan hamba-hamba yang soleh, meminta pertolongan kepada Nabi, para wali, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad Tijani juga. Jadi kalau tawasul kepada Ahmad Tijani doanya terkabul. Ini seramnya. Kemudian mereka punya gelar sufi dalam kitab-kitabnya. Yang pertama nujaba, orang yang dimuliakan. Nuqaba, para pemukanya. Kemudian al-abdal, ya, orang spiritualnya. Kemudian al-autad, tiang-tiang buminya. Kayak kutub, wali kutub. Nah, mereka punya itu. Kemudian mereka juga menganggap namanya al-ghauth sama al-qutub sebagai dua istilah yang berbeda, yang setara. Ya, kemudian al-qutub ini insanul kamil, manusia sempurna. Allah menjaga keteraturan alam semesta lewat al-qutub. Jadi istilahnya ada perwakilannya Allah buat menjaga alam. Anda bisa bayangin nggak? Ya, setengah ngatur malaikat dan lain sebagainya. Ini seremnya. Kemudian Ahmad Tijani mengatakan man ra'ani dakhal jannah. Siapa yang melihatku masuk surga. Enggak berhenti sampai situ.
Dia juga mengklaim bahwa siapa saja yang memandang wajahnya Ahmad Tijani hari Jumat atau Senin akan masuk surga. Bukan mandangnya wajah Rasulullah, tapi mandang Ahmad Tijani. Ya, dan dia juga menjelaskan kepada para pengikutnya, menekankan bahwa Nabi sendiri telah menjamin surga buat dia dan bagi mereka. Ya, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, kemudian Ahmad Tijani juga mengatakan, ya, segala sesuatu yang diberikan kepada orang-orang makrifat yang lainnya telah diberikan juga kepadaku. Bahkan di antara perkataan yang mengerikan, jika sebagian muridku ditimbang kepada para wali kutub, sebagian muridku ditimbang kepada para wali kutub, maka tidak sebanding bahkan satu helainya dari muridku. Satu helai rambutnya itu lebih mulia daripada wali kutub. Satu helai rambutnya. Kebayang enggak? Jadi wali kutub di bawahnya siapa? Bukan di bawahnya dia, di bawah muridnya. Ini wali kutub kalah, apalagi wali kelas. Ya. Kemudian maka bagaimana dengan diriku sendiri? Ini muridnya aja sama wali kutub masih tinggi muridnya. Gimana dengan gurunya? Ahmad Tijani. Bahkan Ahmad Tijani mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Dengarin baik-baik perkataannya. Ini yang mengerikan luar biasa. Dia mengatakan, kedua kakiku berada di atas leher setiap wali. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai dititipkan sangkakala. Jadi semua wali itu di bawah kakinya dia. Dari mulai pertama penciptaan manusia sampai kiamat. Antum bisa bayangin. Nah, astagfirullahaladzim. Aduh, makanya bacanya mengerikan. Mereka punya wirid yang dibaca pagi sore, ya. Kemudian juga mereka punya namanya wadhifah yang dibaca sehari sekali, pagi sore juga. Dzikir yang dilakukan setelah asar setiap hari Jumat dengan syarat berlanjut sampai maghrib. Kemudian juga dzikir dan wadhifah, ya, yang mensyaratkan kesucian dengan wudu, ya. Dan terdapat banyak wirid tambahan untuk berbagai kesempatan khusus. Kemudian barang siapa yang telah membaca satu wirid, maka dia telah mengikat dirinya dan tidak boleh meninggalkannya. Kalau dia meninggalkannya, maka dikena adab yang sangat besar. Ya. Kemudian Ahmad Tijani mengangkat dirinya ke derajat kenabian pada hari kiamat. Ngomongnya apa? Akan diletakkan untukku sebuah mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Ada yang berseru hingga didengar oleh semua yang berada di padang mahsyar. Wahai penghuni mahsyar, seruannya nih di padang mahsyar. Inilah imam kalian yang dahulu kalian mengambil ilmu dan berkah darinya tanpa kalian sadari. Ini klaimnya dia. Ya. Nas'alullah afiyah wa salatiyah. Ini yang serem. Bahkan antum tahu Syiah ngeklaim nggak bakal kayak gini di hari kiamat? Orang Syiah nggak ada. Mereka tidak mengklaim sampai sedahsyat ini. Orang Syiah mereka berbicara tentang dunia intinya. Dia nggak berbicara tentang masalah nanti kiamat mereka bakal gini dan lain sebagainya. Tapi tariqah ini subhanallah, nasallahu syaitan. Ya. Ahmad Tijani sebagian besar pemikirannya diambil dari tasawuf. Ya, dan menambahkan sendiri khasnya. Jadi ada bumbunya. Yang dari Ahmad Tijani. Kemudian dia mengambil banyak ilmu dari kitabnya, ya, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Al-Hallaj, bahkan tokoh-tokoh sufi besar yang lainnya.
Dalam masa pembentukannya sebelum mendirikan tarikatnya, dia bertemu dengan sejumlah syekh sufi dan menerima ijazah dan wirid-wirid dari mereka. Tarikat yang paling menonjol adalah yang diambil sama dia adalah namanya Al-Qadiriyah sama Al-Khalwatiyah. Ini sumbernya dia. Kemudian dia mengambil dari kitab namanya Al-Maqsid Al-Ahmad fi At-Ta'rif bi Sayyid Abi Abdillah Ahmad. Ya. Dicetak di kota Fas, yaitu di Maroko. Ya, kemudian menyebarkan kejahilan di masa itu sebagai peranan besar dalam meluaskan pengaruh tarikatnya di tengah masyarakat. Kenapa? Kalau engkau melakukan ini masuk surga, jadi jualan surga. Ini mengerikannya. Kemudian wilayah-wilayah yang tersebar di antaranya awalnya di Maroko, Fas. Kemudian menyebar di wilayah Afrika kebanyakan. Dari mulai Sudan, juga Senegal, Nigeria, Afrika Utara, Mesir, dan negara Afrika yang lainnya. Banyak di Afrika. Bahkan antum tahu, dia di Nigeria punya pengikut 10 juta jiwa. Makanya di antaranya tadi, ya, syekhnya ada yang orang-orang Senegal. Betul enggak? Kemudian orang Tijani ini adalah orang-orang ahli bid'ah dalam masalah agamanya mereka. Bahkan mereka banyak melakukan kesesatan. Mereka menentukan doa-doa tertentu sendiri yang tidak ada syariatnya, tidak berasal dari Nabi SAW. Mewajibkan manusia untuk melakukan ibadah yang di mana tidak ada dasarnya. Ya, mereka memiliki keyakinan yang menjadikan kaum muslimin bisa keluar dari Islam. Orang bisa murtad gara-gara perkara ini. Seperti apa? Wahdatul wujud, ya, al-hulul, di mana Allah bersatu dengan makhluknya. Jadi mereka sudah meyakini Ahmad Tijani ini sudah bersatu sama siapa? Sama Allah. Jadi makamnya sudah makam khusus sudah. Ya, kemudian ittihad, ya. Kalau kita bilang ittihad ini, ya, menyatukan total antara hamba dengan Allah secara dzat. Seremnya di situ. Ya, kalau bahasa Jawanya apa? Manunggaling kawula Gusti. Saya siapa dulu yang terkenal? Saya Siti Jenar. Saya Siti Jenar sama dia duluan siapa? Duluan ini. Duluan ini. Ini 1700 dia sudah lahir. Nah, saya Tijenar tahun berapa? Ini 1700. Anda bisa bayangin nggak? Abad 17 lahirnya. Ya, itu yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah kita, menjauhkan kita dari kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Insya Allah yang berikutnya kita akan bahas lagi, ya, perkara yang subhanallah yang kita rasakan di Indonesia. Nanti akan ada beberapa pembahasan, ya, di antaranya tentang bagaimana kelompok-kelompok ini justru kenapa mereka menyesatkan, alasannya apa. Kita sudah belajar Syiah habis, ya. Ya, makanya Syiah ini sama Yahudi kira-kira apa yang terjadi? Main apa? Main drama. Padahal ketika Iran menyerang Palestina, ya, menyerang Israel, itu di Gaza masih terus diserang. Terus sampai sekarang masih terus diserang. Anda bisa bayangin. Makanya ini namanya main drama. Sekarang yang muncul di permukaan kebanyakan orang siapa? Syiah.
yang menjelaskan bahwa Iran itu luar biasa, omongannya mengerikan luar biasa. Ini yang serem. Seakan-akan Iran banyak kan sekarang bermunculan. Karena itu tadi, seakan-akan Iran itu adalah orang yang membela orang-orang Palestina, padahal main drama. Dan subhanallah, daerah yang diserang adalah pemukiman yang dikosongkan. Jadi korbannya nggak sebanyak pusatnya perumahan yang banyak orangnya. Itu yang terjadi. Jadi seakan-akan sudah ya ikhwah, di antara keyakinannya Syiah ekstremis, kita sudah pernah bahas. Mereka harus menolong siapa ya? Yahudi. Itu yang terjadi. Jadi mereka ini bukan sekadar taklid kepada Yahudi, tapi mereka menjadi penolongnya Yahudi. Kalau sudah keyakinannya kalau sudah kayak gitu, kira-kira ya mungkin nggak mereka kemudian ngancurin Yahudi? Ya sudah. Makanya disebut main drama itu. Ya. Coba pertanyaannya, kapan Syiah kepingin menghancurkan Yahudi? Dari dulu ngomongnya sama nggak? Perang nggak? Enggak. Dari dulu menjelaskan bahwa mereka akan menghancurkan Yahudi, akan menghancurkan Amerika dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi subhanallah, nasallahu alaihi wasallam. Makanya fitnahnya luar biasa ya ikhwah. Fitnahnya luar biasa. Ya. Di kondisi fitnah-fitnah sekarang ini, ya makanya kita harus berhati-hati, karena nanti ketika kita terkena fitnah kita bisa percaya terhadap orang-orang yang khianat. Terkadang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tetap orang-orang Syiah itu akan benci orang-orang Sunni selamanya. Dari mulai zamannya siapa? Zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka adalah orang-orang yang membenci sahabat dari zaman itu sampai sekarang. Mereka membenci luar biasa, bukan pengagum. Bahkan ya ikhwah, sampai detik ini orang Syiah mereka masih menggonggongkan melaknat Abu Bakar dan Umar. Sampai detik ini. Antum bisa bayangin enggak? Sahabat Nabi yang Rasulullah SAW mereka kasih rekomendasi sahabat terbaik dan sahabat yang Rasulullah cintai dari kalangan laki-laki. Siapa yang orang yang kau cintai dari kalangan laki-laki? Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Mereka bahkan na'udzubillah min dzalik. Mereka mengatakan di dalam salah satu khutbahnya, ada khutbahnya yang viral. Mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Itu mereka mengklaim bahwa lebih buruk daripada Netanyahu. Anda bisa bayangin. Nah, bayangin itu ditarik-tarik sama mereka. Ada perkataannya yang tersebar di antaranya. Ini yang mengerikan luar biasa. Ya, makanya nas'alullah fi wasallam. Ini makanya politik itu antum bisa nebak nggak? Politik itu bisa memutarbalikkan kondisi. Benar jadi salah, salah jadi benar. Makanya kenapa kita harus berhati-hati terhadap yang namanya politik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.